levelnya masih biasa-biasa saja. Asal ada tupoksinya dilakukan, enggak ada inovasi gitu. Itu seperti itu, Pak. Inovasi dibangun apabila kita punya kesadaran sebenarnya. Berarti belum sadar saat ini. Iya. Sadar penuh mungkin belum ya. Masih kalau bangun tidur setengah-setengah itu ya, Pak. Gitu. Ya? Jadi belum mandi, punya belum kesadaran yang luar biasa gitu. Pandemi saat ini ya, mungkin dari adanya pandemi saat ini itu bisa mengurangi aktivitasnya yang mungkin ya ini ya, jadi dari pandemi itu ada rasa syukur juga saya. Jadi warna kesukaan ibu. Apa mah? Ayo, nggak boleh ini nggak tahu. Nggak taunya ibunya sendiri nggak tahu. Iya. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Dulur Jagongan, di edisi perdana Jagongan kali ini kita kedatangan satu orang tokoh di Temanggung, orang nomor 1 di birokrasinya Kabupaten Temanggung. Beliau adalah Bapak Hari Agung Prabowo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Dian. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah hampir 1 tahun menjadi sekda. Iya, hampir 1 tahun. Menyenangkan nggak Pak? Ya menyenangkan. Tambah sibuk nggak Pak? Ya lumayan, Tambah lumayan. Banyak sukanya atau dukanya? Banyak sukanya. Bekerja itu harus selalu dijiwai rasa suka. Mengatur lebih dari 6.000 ya Pak ya? ASN ya? Hampir ASN hampir sekitar 9.000. 9.000. Bukan suatu pekerjaan yang mudah. So ada kiat-kiatnya khusus nggak Pak untuk bisa mengatur birokrasi di Kabupaten? Ya kalau kiat khusus sih tidak ada. Kiat itu tidak ada. Mengalir saja sebenarnya. Karena apapun fungsi sekda kan hanya memanage saja, melakukan koordinasi, membangun sinkronisasi, membangun kebersamaan antar organisasi perangkat daerah. Cuma itu saja. Dalam rangka mendukung visi misi bupati. Nah, itu aja. Kalau jadi sekda itu kan mesti tambah banyak pekerjaannya ya Pak ya. Memang dulu cita-citanya jadi sekda Pak. Ya, nggak punya cita-cita saya itu sebenarnya jadi apa. Dulu waktu lahir, setelah itu SMA aja, ya mengalir saja sebenarnya, mengalir gitu. Terus menjadi birokrasi juga mengalir, mengalir aja lah. Nyangka nggak tahu Pak bisa jadi aku jadi sekda gitu. Wah, nggak nyangka sama sekali, nggak nyangka sama sekali. Tapi apapun itu mesti harus yang terbaik ya untuk Kabupaten Temanggung Pak. Betul. Bicara soal birokrasi, tatanan birokrasi di Kabupaten Temanggung, sebetulnya menurut pandangan Bapak sudah on the track belum Pak? Tatanan birokrasi di Kabupaten Temanggung itu menurut pendapat saya ya, belum on the track. Harus kita push betul. Contoh paling real apa? Paling real contoh aja terkait dengan masalah pekerjaan ya, pekerjaan sehari-hari saja ya. Jam masuk kantor saja. Khusus jam masuk kantor saja kadang-kadang tidak pas pada jam masuk kantornya. Harusnya jam 7:15 kita masuk kantor. Kadang-kadang setelah jam 7:15 baru masuk kantor. Itu berarti hal yang ringan saja yang kita lihat aja. Pulang kantor juga begitu. Itu kadang-kadang pulang kantor harusnya jam 4, kadang-kadang jam 4 juga ada birokrasi yang pulang kantor lebih dahulu. Sama di kantor juga masih ada banyak ya? Masih banyak juga. Masih banyak PR yang luar biasa betul. Membangun satu birokrasi yang profesional itu hal yang luar biasa. Pada hakikatnya ASN itu kan tugas pokoknya melayani masyarakat. Masyarakat itu adalah yang harus dilayani. Iya, betul. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang sekda sudah optimal belum pelayanan PNS ataupun ASN di Kabupaten Temanggung terhadap masyarakat? Belum optimal. Saya melihat bahwa ASN sementara ini masih melayani pada dirinya sendiri. Belum secara maksimal melayani kepada masyarakat. Harus dibangun image betul. Zaman Orde Baru dengan reformasi ini harus dibangun betul image-nya gitu ya.
zamannya sudah berubah gitu. Sekarang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita itu harus melayani betul, bukan dilayani. Sebenarnya harus dibangun betul itu image itu. Jadi image ASN sebagai piyayi itu harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Masih banyak ya. Masih banyak ASN seperti yang itu. betul. Piyayi gitu piyayi ya. gitu Punya ya. Sebenarnya kasta sudah tersendiri di tengah masyarakat. Harusnya masyarakat itu kastanya lebih tinggi daripada kita. Itulah sekarang reformasi. Harusnya begitu ya. Reformasi birokrasi itu seperti itu ya Pak ya. Harusnya seperti itu. Kalau Pak Sekda sendiri, kalau dikasih range penilaian antara 0 sampai 10, kita tuh di level mana Bapak? Ya masih level 6,5 lah. Itu kalau anak saya KKN, KKM aja belum ya. Belum itu kayak belum itu. Ya, memang harus dibangun betul itu ya. Dibangun betul, tidak hanya saya yang bangun, tapi semuanya bersatu, bersinergi bersama untuk membangun bahwa ASN itu sekarang ini adalah image kita itu memang harusnya mulai ke depan itu harus melayani kepada masyarakat. Itu yang harus kita bangun betul. 6,5 berarti banyak mendapat masukan kritikan, sering Pak dikritik atau diberi masukan. Rasanya gimana Pak kalau dikritik atau diberi masukan? Kalau saya tidak ada masalah. Ini asal kritik itu benar-benar membangun ya. Kritik membangun, memberikan support, dukungan. Terus bagaimana kritik harus kita laksanakan betul. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Karena memang harus seperti itu. Dengan seperti itu kita terpacu akhirnya. Punya motivasi untuk selalu bangkit ke depan lebih baik. Ya, saya juga masih banyak melihat bahwa ASN di kabupaten itu bekerja berdasarkan nun sewu ya Pak. SPJ itu gimana SP-nya harus dihilangkan nggak Pak? Ya sebenarnya kan masa reformasi seperti ini kan tidak hanya pada rutinitas seperti biasa seperti ASN itu, tapi bagaimana membangun satu inovasi yang luar biasa. Nah, iya betul Pak. Inovasi yang luar biasa agar ASN itu ke depan punya kemajuan yang luar biasa. Membangun Temanggung ini, birokrasi itu harus di depan, tidak ada kata lain. Karena masyarakat hanya sifatnya menunggu kita, menunggu kita. Kalau kita tidak membangun birokrasi lebih baik, ya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Kesadaran itu seharusnya dibangun dari mulai mana Pak untuk bisa ASN bisa berubah itu? Ya harusnya bersama-sama, tapi kesadaran pun harus dibangun dari tingkat yang lebih tinggi dulu sebenarnya. Di jajaran eselon 2, sebagai pejabat pratama, atau di administratur, di pengawas itu harus dibangun betul image itu bahwa yuk kita bangun Temanggung itu lebih baik dengan cara melakukan inovasi-inovasi. Gitu. Memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin, sepuas mungkin masyarakat itu harus diberikan pelayanan. Kalau bicara soal Bapak sebagai sekda walaupun masih 1 tahun ya, masih panjang Pak. Harapannya seperti apa toh Pak kalau Bapak itu jadi sekda tuh saya tuh pengen ASN itu seperti ini loh, seperti ini. Harapannya gimana Pak? Ya harapan saya bahwa seluruh birokrasi itu bagaimana membangun citra itu lebih baik. Harapan saya. Memang selama ini buruk ya Pak? Ya enggak. Saya ini juga baik juga, tapi bagaimana peningkatan citra birokrasi itu lebih bagus, lebih baik, dan memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat gitu, bukan dilayani tapi memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Terus membangun kebersamaan, integritas, inovasi yang luar biasa gitu. Satu hal kecil saja ya, hal kecil saja. Tentang beberapa hal yang kita lihat ya, tentang PKL, tentang parkir gitu ya, parkir di bahu jalan di kanan kiri ini kan harusnya kita punya rasa empati gitu. Oh parkir yang benar harus seperti ini di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Dan itu masih banyak yang dilanggar. Ya kanan kiri biasanya kan ini kan menghambat juga laju arus lalu lintas juga. Ini harus dibangun kesadaran bahwa saya ini harus membangun Temanggung itu lebih baik gitu. Spanduk gitu ya, spanduk tidak berizin gitu, kadang-kadang hanya dilihat tidak dilakukan progres gitu kan. Itu harus dibangun nanti ke depan lebih baik. Bicara soal itu, apakah memang harus
kita kurang berinovasi Pak untuk ASN di Kabupaten Temanggung, atau masih levelnya masih biasa-biasa saja, asal ada tupoksinya dilakukan, enggak ada inovasi gitu, itu seperti itu Pak? Inovasi dibangun apabila kita punya kesadaran sebenarnya. Oke. Berarti belum sadar saat ini. Iya. Sadar penuh mungkin belum ya. Masih kalau kayak bangun tidur setengah-setengah itu ya Pak gitu. ya. Jadi belum mandi, punya belum kesadaran mandi. yang luar biasa gitu ya. Ya itu contoh kecil saja kalau kita sudah punya rasa empati gitu terhadap masyarakat gitu ya. Satu contoh kecil tadi saya sampaikan tadi kan, ini sebenarnya kalau mereka ya punya rasa tanggung jawab sendiri, masing-masing OPD punya rasa tanggung jawab sendiri. Ini yang harus kita bangun sinergitas itu sebenarnya nanti. Ke depan saya seperti itu. Dengan kondisi ASN yang masih perlu banyak ditingkatkan, seperti kata Pak Sekda tadi, Pak Agung tadi, merasa bertanggung jawab nggak secara diri? Secara moral, dan itu merasa bertanggung jawab. Tidak hanya moral, itu kewajiban kita. Kewajiban etika. Jadi memang kok kayak gini terkadang masih dipikir ya Pak ya. Oleh karena itu akan saya bangun benar sinergitas itu, saya lakukan rapat-rapat koordinasi agar supaya apa yang harus kita lakukan nanti ke depan seperti apa yang harus kita pecahkan betul. Gitu. Ya, memang harus seperti itu. Jadi sosok PNS ASN itu udah hanya berseragam gagah dihormati. Kalau dulu benar-benar dihormati loh Pak. Dihormati ya. Mungkin dulu kalau zaman Orde Baru kalau ke lapangan, ke kecamatan, ke desa gitu, wah kita dapat apa-apa. Iya, sekarang ngasih apa-apa ya Pak? Sudah zamannya ya Pak. Sudah berbalik. Sudah berubah zamannya, sudah melayani dan dilayani ya. Sekarang dilayani. Betul, sekarang kita harus melayani. Dulu mungkin kita dilayani ya. Sekarang harus melayani betul. Bapak kalau jadi sekda itu kan harus banyak berinteraksi ya Pak. Iya betul. Benar. Terus harus banyak berkomunikasi, ngomong kanan kiri. Sulit nggak Pak untuk seperti itu? Ya, membangun sinergitas itu membutuhkan seni ya. Membangun sinergitas bersama antara eksekutif dengan legislatif dengan instansi vertikal itu membutuhkan seni. Harus membutuhkan seni betul. Seni yang paling menyenangkan apa Pak? Seni yang paling menyenangkan ngatur-ngatur gitu, itu termasuk satu seni yang menyenangkan nggak? Atau seni yang menyusahkan ketika ngatur orang nggak tepat orangnya, itu hal yang menyedihkan nggak Pak itu? Oh enggak. Iya, bagaimana kita membangun seni, membangun kebersamaan, karena saya kan termasuk kan membantu beliau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Menyebutkan misi-misi. Bagaimana membangun sinergitas dengan legislatif agar supaya sejalan, seiring gitu, dengan instansi vertikal juga seiring sejalan gitu. Ini yang perlu seni yang luar biasa. Iya ya, seni. Karena watak orang itu berbeda-beda. Ini harus dibutuhkan. Apalagi sekda itu ibaratnya dalam sebuah rumah tangga ibunya. Pada ngeluh. Pernah nggak Pak dikeluhin hal-hal yang aneh-aneh sama ASN, PNS sama ASN dari masalah uang sampai rumah tangga itu pernah? Ya ada. Tidak hanya pekerjaan saja, tapi ada gitu ya. Berarti membuktikan kalau semakin banyak orang berkeluh kesah terhadap Bapak orang yang humble Pak. Bapak orang yang mau menerima apapun permasalahannya. Iya banyak, ada juga yang menyampaikan hal yang privasi juga ada. Ada Pak ya. Ada juga, biasa kan. Ngatur orang itu memang nggak gampang ya Pak. Iya, Terkadang ngatur diri sendiri aja memang sulit ya. Dulu ngomong-ngomong waktu kecil memang cita-citanya jadi apa Pak waktu itu? Saya dulu kecil itu sampai SMP itu tidak punya cita-cita mau kemana. Ngalir saja saya itu. Ya kalau waktu orang biasa kan kalau kecil kita dulu kan kalau nggak jadi dokter ya jadi tentara gitu tuh, atau jadi presiden sekalian itu tanggung gitu. Tapi saya ngalir saja, ngalir mulai dari SD, SMP, SMA ngalir seperti biasa ya. Terus kuliah juga ngalir sama teman-temannya aja. Nggak punya impian. Nggak punya mindset harus kesini, ndak. Dulu itu ngalir berjalan seperti biasa. Waktu pertama kali dilantik Sekda, apa yang dirasakan pada waktu itu?
Ya, yang pertama adalah rasa syukur ya. Ya. Rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, di samping rasa syukur juga tantangan bagi saya. Tantangan bagi saya sebagai sekda, bagaimana bisa membangun kebersamaan, sinergitas bersama, bagaimana visi misi beliau Pak Bupati dan Wakil bisa selesai sampai akhir masa jabatan beliau. Oke. Itu yang cuma itu. Rasanya ya sambil deg-degan waktu kok akhirnya jatuh ke saya amanah iya. itu ya Pak. Amanah yang enggak Amanah. gampang ya Pak, itu. Kalau dari Bapak itu dari Temanggung sudah berapa kali Pak? Sudah berapa kali pindah itu dari posisi ini ke posisi dari bidang ini ke bidang itu sampai akhirnya ke sekda? mulai dari staf. Iya, dari staf ya. Ya sekitar 11 kali lah. 11 kali ya, pindah. itu Ya pindah-pindah. masih kecil dibanding teman-teman yang lain, bisa sampai 20 kali berada. 11 kali. Oke. Dan mungkin pengalaman yang paling tidak terlupakan menjadi seorang PNS itu apa waktu itu Pak? Waktu di mana gitu, masih ingat nggak? Ada nggak? Yang tidak terlupakan itu saya waktu di pemerintahan. Pemerintahan. So apa itu Pak? Apa itu Pak? Di pemerintahan itu kan lantai 3. Nah, setiap hari harus naik turun kan, 3 lantai kan. Nah, mungkin yang tidak terlupakan itu ini saja sebenarnya pada kegiatan-kegiatan kita di pemerintahan saja. Oke. Luar biasa di pemerintahan itu pekerjaannya, luar biasa. Bisa sampai ya 18 jam lah itu pekerjaannya. Kalau menjadi seorang sekda dibutuhkan kesabaran yang lebih atau ketegasan yang lebih? Melihat ya kalau sabar dan tegas. Pertama sabar. Sabar dulu ya Pak? Harus sabar. Sabar dulu ya. Baru oke. tegas. Baru tegas ya. Iya, betul. Enggak langsung tegas-tegas tapi ya Nggak, sabar. harus Karena sabar. juga harus menampung semua permasalahan Iya, ya Pak betul, ya. Dik. Oke. Menarik Bapak perbincangan jagongan ini dengan Pak Sekda di edisi perdana ini. Nanti kita akan kulik Bapak lebih dalam lagi tentang pribadi Bapak, tentang semuanya tentang Bapak sebentar. Dan nanti ada segmen yang mengejutkan buat Bapak. Oh gitu. So, Apa itu? Jangan. Tapi saya udah ulang tahun loh. Enggak. Kita enggak akan main air Pak. Kita datangkan orang yang benar-benar tahu Bapak nanti. Oh gitu. So jangan beranjak dulu dari jagongan. Oke, istirahat dulu Pak. Ya. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Ya, terima kasih. Mengorek-ngorek masa muda Bapak ini. Ya. Katanya nggak playboy, benar Bu? Salah. Nggak tahu deh. Iya. Korban yang Korban keberapa ya Mas ya? Yang jelas insya Allah mudah-mudahan menjadi yang terakhir. Mendampingi seorang bukan hal yang mudah Bu. Betul. Kata-kata pepatah ataupun di balik laki-laki yang kuat mesti ada sosok perempuan yang kuat. Oh, Masya Allah. Oh. Gimana Bu? Mendampingi beliau, suka-dukanya apa? Menjadi setelah menjadi sekda dan sebelum menjadi sekda itu. Iya, ya betul sekali Mas. Pasti ada ya suka dukanya. Tapi apapun itu, karena memang semua ini sudah kehendak Allah. Dan apapun resiko apapun ini yang harus saya hadapi akan saya hadapi. Termasuk mungkin waktu mungkin juga ya. Nah ini yang terkadang menjadi agak berkurang intensitasnya. Yang gini Mas, dibantu dengan pandemi saat ini ya. Mungkin dari adanya pandemi saat ini itu bisa mengurangi aktivitasnya yang mungkin nah ini ya. Jadi dari pandemi itu ada rasa syukur juga saya, jadi masih ada waktu ya enggak, ini juga saya juga enggak bilang terlalu sibuk juga enggak ya inilah masih misalnya cuman ya masih sekali Mas, termasuknya masih bisa sekali ya dibanding dulu sebelum pandemi. Mungkin saya melihat kesibukan Bapak Sekda yang lain mungkin ya sebelum suami saya mungkin
itu aktivitasnya iya lebih. Ya saya syukuri aja Mas apapun itu ya. Ngomong-ngomong ketemu di mana, Bu? Di Bandung. Di Bandung. Waktu kuliah. Iya, sudah misalnya bapak orang tua saya itu udah mau habis, modusnya mulai Ya cari. Kebetulan saya yang sering datang kan tempat gimana, kosnya, tempat kosnya itu jualan ini lotek ya kalau orang Bandung ya Pak suka ya. Saya suka beli ke situ. Saya ingat banget pada saat itu siang-siang saya mau beli, ketemu di jalan baru ini nuntun motornya ya mogok ya ternyata motornya mogok Mas ya itu terus bener ini Mas ya bener terus tiba-tiba dia bilang bener nggak mau ngaku dia bilang sama ibu yang ini yang jual lotek ya bu itu besok calon saya itu beneran padahal ini berarti katro atau itu itu namanya sampai rumah Mas aduh bilang ke adik saya Rani tahu nggak tadi tuh ada om karena tuh ini kumisan saya bilangnya gitu karena waktu itu saya kelas 3 SMP ya mau lulus SMA ada om ngaku mau jadi calonnya gitu ternyata ada banyak kegiatan Karang Taruna kemudian 17-an itu ya lebih nah di situ kita lebih dekat. Berarti pacarannya Pak Sekda banyak di Bandung ya Pak? Kita ya, waktu itu LDR-an. Satu komplek ya. Tapi terus ditinggal ke Temanggung. Sana tuh memang di perumahan itu kan penggerak Karang Taruna. Waktu di Bandung itu? Di Bandung. Oh, berarti emang sudah aktif dari dulu ya? Ya. Tuh, iya. apa yang membuat ibu kok akhirnya jatuh hati dan mau memutuskan hidup bareng sama dia? Sampai sekarang belum sadar kan? Nah itu dia. Jangan-jangan gitu Mas, enggak. Apa ya? Baik yang jelas ya Mas ya. Ya tuh. Baik, Bapak itu baik dan baik nanti uang di stop. Jadi nggak masuk rekening nanti. Nggak Bapak itu ya dulu saya memandangnya kita kan jarak 8 tahun ya. 8 tahun. Saya memandangnya waktu itu dia itu kayak ngayomin. Jadi lebih ngalah ya kan. Sementara waktu itu usia saya kan masih muda. Jadi nah di situ saya ngerasa nyaman, saya ngerasa diayomi, ngerasa nah itu kayak itu ya dari peran ibu sendiri dalam karir Bapak gimana? Luar biasa perannya. Iya. Kan istri itu luar biasa. Ngerasa nggak Pak kalau nggak Bapak nggak seperti nggak ada ibu? Wah ya ngerasa ya. Terus ada ibu kalau saya. Lama di Bandung terus akhirnya ke sini sama ya. Pertanyaan saya kepada dengan pencapaian Bapak sekarang ini bangga nggak? Ya, alhamdulillah bangga itu ada ya Mas ya. Tapi kan sejauh mana kita merasa bangga itu yang harus tetap kita jaga ya. Karena semua ini juga karena Allah. Kalau Allah tidak meridhoi itu kan nggak akan terjadi. Yang utamanya di sini adalah syukur sama Allah. Ya, kalau bangga insya Allah bangga dia sebagai suami saya, sebagai bapak dari anak-anak saya, kita bangga. Bapak itu tipe yang sabar atau tegas atau pemarah? Nah, coba ya sabar. Ada semua Mas. Tapi kalau marah enggak ya marah. Bukan marah ya, lebih suaranya tuh memang keras ya Mas ya. Kalau sabar ya sabar. Ya. Jadi kalau yang nggak tahu dikiranya marah. Padahal enggak. Kalau saya sama anak-anak udah hafal. Jadi ya memang begitu Bapak itu bukan marah. Kita 5. 5 ya, putranya 1, putrinya 4 ya. Jadi sekda karena itu ya Pak ya. Ada satu momen di mana ibu harus kehilangan kamu. Gimana Bu perasaannya satu? Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, mungkin itu salah satu ujian. Ujian untuk kita, saya dan suami. Dan waktu itu saya melihat perjuangan suami saya, anak-anak saya itu luar biasa. Kita waktu itu sempat di RSU Temanggung, kemudian harus ke Semarang, di Karyadi, bolak-balik. Dan karena nggak tahu si anak ini tuh selalu pengen kita kumpul.
Jadi kalau saat di Semarang, kalau ada yang pulang ke Temanggung, dia ngerasa kayak marah, sedih, diem aja. Jadi ketika saya harus kesini, itu perjuangan banget. Di sela-sela kesibukan, ya, di sela-sela kesibukannya masih bisa untuk kesana kesini. Nah itu apa ya, suatu perjuangan yang nggak mudah bagi kita ya, perjuangan. Tapi alhamdulillah juga bahwa apa ya, di situ kita nggak merasa yang kita ini sedih atau enggak. Di situ si anak sendiri juga kayak apa ya, memberikan, dia nggak pernah nunjukin dia sakit atau enggak. Dia iya dia di situ seperti memperlihatkan bahwa apa ya, dia hanya cuman pengen ngumpul, pengen ketawa bareng sama kakaknya sama adiknya. Itu perjuangan yang luar biasa memang Bapak waktu Saya dengar itu. itu salah satu trik sayang Bapak. Paling dekat dengan dia katanya. Ya kalau sayang semua sayang saya. Ya, mesti, tapi dia Kadang paling ada dekat. sesuatu hal. Saya setiap Jumat itu pulang Jumat setelah Jumatan pasti saya nengok Ke makam. makam pasti. Iya. Ada satu, itu putri yang Keempat. satu kehilangan yang sangat membekas di Iya. hati. Sangat. Iya, Iya. iya. Tapi apapun itu saya kira sekarang dia sudah di atas. Insya Allah, Lihat Bapak insya Allah. Iya. Iya. sudah bangga melihat pencapaiannya. Sudah tenang dia lihat. Iya. Oke, Bapak sendiri menganggap peran keluarga dalam karir Bapak itu bagaimana? Ya termasuk istri, anak, semua itu. Ya luar biasa ya. Uh-uh. Anak, istri itu mensupport saya gitu, Uh-uh. dalam karir saya gitu. Baik di kala suka, di kala duka, saya pasti ada lah gitu ya. Mereka benar-benar mensupport betul gitu. Di kala pulang malam juga mensupport gitu. Luar biasa lah itu Ya. sama anak saya. Refreshingnya di rumah ya Pak sekarang itu Pak ya. Refreshingnya di rumah. Ya, sekarang. kumpul. Sekarang kita bisa kumpul aja udah suatu apa rasa ya? kebanggaan lah. Ada iya, Rasa ada kebahagiaan, senang, rasa kebahagiaan gitu. kebahagiaan ya. Kebahagiaan tersendiri jika kita bisa berkumpul bersama ya, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita seperti itu. Itu. Ya, Bapak sendiri sering cerita-cerita masalah di kantor sama ibu gitu nggak? Enggak semua, iya. Ada hal-hal tertentu yang memang disimpan, ada yang memang kalau memang harus disampaikan ke saya, dia pasti cerita gitu. Enggak Istri semua. Sekda itu kan istri orang penting di kantor. Jujur Bu, pernah dititip-titipin apa gitu. Sama birokrasi gitu. Enggak, Mas. Enggak. Mau ya, Bu, ya? Enggak. Titip apa itu? Banyak Bu, sekarang bukan orang udah lihat. Aduh. Mana-mana jadi dikenal. Ya ada ya. Kalau kumpul Sabtu Minggu gitu. Iya, kalau Iya. kumpul Sabtu Minggu ya. Jadi dari hari Jumat tuh udah ngerasa seneng Mas, karena kan pulang awal ya, pulang awal Jumat, terus Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Bapak nggak ada tugas ya. Iya, kan? Iya, nah itu dia. Kebetulan jadi PLT PDAM Sabtu harus masuk ya. Jadinya. So, bahagia kelihatannya sekali, sangat bahagia melihat kebersamaan Bapak dan Ibu. Karena keluarga itu menjadi fundamental yang Iya, pentingnya betul. Bapak ya. Iya, fondasi yang luar biasa. Oke. Ngomong-ngomong Ibu masih punya keinginan atau apa terhadap Bapak? Keinginan saya kepada Bapak. Saya cuman pengen ya itu dia tadi waktu bagi saya sekarang itu sangat berharga. Setelah saya kehilangan itu, jadi waktu saya berkumpul dengan suami, dengan anak-anak itu sekarang sudah segala-galanya buat saya. Paling berharga. Ya, paling berharga buat saya. Kita nggak tahu ya Mas ya, umur kita sampai di mana, kapan Allah akan panggil kita. Jadi untuk saat ini harapan saya cuma kalau bisa kita ini bisa ya bisa ada insya Allah ya ada waktu yang lebih buat kita berdua.
Itu aja sih. Saya semakin nggak tega melihat mata ibu ini. Ya nggak apa-apa, emang saya tuh cengeng ini Mas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah ini Bu, nanti Iya. kita sudah lupakan yang bicara yang menyentuh hati dan Iya. saya sangat tersentuh sekali, mungkin pemirsa juga tersentuh. Nanti setelah ini kita ada sesuatu yang menarik buat Bapak dan Ibu. So jangan kemana-mana, tetap. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Semakin menarik Bu berbicara dengan Ibu, dengan Bapak ini tetap akan kita kulik kebersamaan Ibu dengan Bapak. Bu, momen romantis apa Bu yang pernah dilakukan Bapak? Pernah nggak? Apa ya? Jangan bilang ngasih gaji loh Pak, itu mah wajib. Biasa ya. Pernah nggak dikasih romantisnya Bapak itu? Pernah sih apa ya waktu itu ya. Ulang tahun. Nah itu waktu ulang tahun saya yang ke berapa ya? Aduh lupa, itu Ngasih apa? bawa kue ulang tahun besar, bunga. Wih. Iya. Terus waktu itu saya ada kegiatan. Terus saya pulang kan. Saya tuh nggak, biasanya saya langsung ke kamar. Cuman ini enggak, saya duduk di ruang tengah. Nggak, ini kayak capek gitu, terus duduk dulu. Terus ini anak-anak tuh kayak pada kenapa Secret sih? mission ya? Ternyata mama kok nggak masuk kamar, ternyata di dalam kamar. Ganti baju dulu sana gitu. Kenapa sih Dek? Kamu mau capek, mama tadi dulu mau duduk dulu. Oh ya ada ini kesan maksa harus ke kamar gitu. Ya udah akhirnya saya ke kamar. Oh ternyata sudah di dalam. Kue ulang tahunnya besar, terus ada bunga juga, ya itu. Ya. Kalau Ibu romantis nggak Pak? Oh romantis. Main aman aja kalau Pak. Romantis. Romantis. Kalau Bapak yang membuat Bapak tuh marah sebelah Pak? Apa Bu? Bentar. Apa ya Pak? Yang bikin Marah Bapak. Bapak itu nggak bisa kalau rumah kotor atau apa itu nggak ada mungkin. enggak Baik sih, kali ya enggak ada. Bapak, nggak ada ya? Iya kayaknya. Datar-datar aja banyak. Iya, datar-datar aja, paling ngingetin aja, mah gitu aja. Kalau yang sampai marah gitu. Enggak. Insya Allah enggak. Kalau model pacarannya dulu gimana Pak? Model jadul. Pakai motor itu juga. Iya. Ya ini Nah, kan itu. sebenarnya kalau orangnya kota, tapi gayanya gaya desa. Saya suka yang kayak gitu memang. Dulu itu. Bapak orang desa, gayanya kota. Saya kan orang desa Temanggung, kesana kan di kota. Tapi kan orang Temanggung harus gaya kota. Jangan kalah dong. Masuk Temanggung bingung ya Bu? Ternyata rumahnya ini. Kaget ya Bu? Waktu itu kan Bandung dengan... Kagetnya sepinya aja ya. Sepi ya. Ya, sepi terus jam berapa sih dulu tuh jam 4 udah nggak ada angkot ya, udah nggak ada. Ya Sempat naik kendaraan. angkot juga Bu? Iya sempet dong, sempet kita dulu. Iya sempet. Berarti sempat merasakan banyak Oh iya, dukanya juga betul dari Mas. bawah ya Pak ya? Iya, nggak tiba-tiba gitu aja enggak. Apalagi Kita melalui proses. Dulu pacaran waktu kuliah ya Pak? Berarti Kuliah, mengalami pertama menjadi PNS itu mengalami ya? Ngalamin sekali. Berapa? Dari gaji berapa ya dulu ya? 140 rupiah. 140.000. 140.000 rupiah. 102.000. Iya. Mau bilang gajinya kok sekian? Ya, alhamdulillah. Saya itu 102.000 itu gaji dulu itu ya luar biasa. Luar biasa ya. Masih. ya alhamdulillah kok ya bisa semua gitu ya. benar, Oh, alhamdulillah. bisa tercukupi. Mau jadi kakek nenek katanya ini. Insya Insya Allah. Allah. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Amin, amin. Ya kayak dapat ganti gitu ya Iya, Mas ya. amin. Ya, gitu alhamdulillah.
So kelihatannya sangat ideal Pak Agung dengan Bu Indira ini ya. Tapi saya masih bahasan ideal itu ideal dan bahagia itu mesti ada indikator yang harus yang Bapak dan Ibu sendiri tahu. Tapi saya ada indikator Pak. Nanti ada sebuah game yang saya kasih nama seberapa tahu Bapak terhadap Ibu, seberapa tahu Ibu terhadap Bapak. Dan ini jadi nanti jadi tahu, wah ternyata banyak hal yang nggak tahu atau banyak hal yang tahu ya. Ya tenang saja Bu, nanti ini hanya gamenya ringan-ringan saja. Ya kalau di rumah jangan dibuat terus jadi berantem. Nggak tahu. Nah di sini nanti ada beberapa pertanyaan dan untuk itu biar game ini orisinil dan tidak saling menyentuh, Bapak dan Ibu nanti saling saling membelakangi saling membelakangi. Terus nanti ada jawabannya ditulis ini. Ada sekitar 8 pertanyaan. Kita mulai ya Bu. Ini dari untuk Bu Indira sendiri, ini dari Pak Agung. Saling membelakangi ya. Saling membelakangi. Oke. Ya, oke. Ya, saya yang nyontek yang saya saja. Oke, pertanyaannya. Berapa nomor sepatu Ibu? Nomor 1 ya Bu, dikasih nomor 1. Bismillah, mudah-mudahan benar. Yang nomor 2, masakan favorit Bapak. Sebentar apa? Iya, ini yang harus tahu ini sebenarnya. Terus yang ketiga, warna kesukaan Ibu. Apa Mah? Nggak boleh ini nggak tahu. Nggak taunya ibunya sendiri nggak tahu. Untung-untungan aja. Iya. Udah ya? Ya. Nomor 4, hobi Bapak. Ini. Apa ya? Sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan dasar loh, Pak. Iya. Apa ini? Iya. Yang kelima, 3 digit nomor HP Ibu. Nomor Ibu itu gonta ganti. Yang sekarang yang paling dari depan atau 3 digit aja dari belakang. Nomor terakhir Ibu ya. Terakhir. Iya. Ibu aja nggak hafal. Berapa ini? Iya. Saya jadi akan tahu sebetulnya Bapak inget-inget nomor Ibu enggak ini. Nah, ya itu. Oke. Oke. Sampun? Ya. Yang keenam, tanggal jadian. Wah, ini mesti jauh. Tanggal jadian pacaran. Tanggal nikah aja deh. Tanggal jadian. Tanggal jadian pacaran. Enggak, ya. Tahu enggak? Atau kalau enggak, bulannya aja lah. Kalau enggak tahu, bulannya. Aduh. Oke. Apa ya? Iya, bulan apa aja lah. Kalau tanggal mungkin lupa aja sama udah terlalu lama. Oke, yang ketujuh, ketemunya di mana? Pertama kali ketemu di mana? Boleh tempat atau kota? Tempat ya. Tempatnya di mana? Atau kalau memang tempat sama kota nggak apa-apa. Nanti kalau kota ada ya kita benarkan lah, nggak apa-apa lah kita diskon. Oke, yang terakhir ini, dan kalau ini sampai nggak tahu kebangetan banget ini, tanggal pernikahan. Waduh, aku lali. Sudah timbai jadi lali. Oke, 5. Mah, nomor 10 apa Mah? Nomor 5. Nomor 10 nggak ada. 5, 4, udah cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lupa. Nanti diberitahu bareng-bareng ya. Pulpennya pedalnya sudah tidak bisa dikoreksi.
Oke, yang pertama nomor sepatu ibu 1, 2, 3. 38. 8. Sambil dilihatin ya Bu ya. Ya. Nomor 2 masakan favorit Bapak. Sambal terong. Keren. Yang ketiga warna kesukaan ibu. Hijau. Bu, Pak, itu kesukaannya siapa? Itu, Pak? Pertanyaan saya yang satu hijau. yang Masalahnya satu ini pink. ganti-ganti masalahnya. Susah gini saya ini. Pertanyaannya itu nomornya siapa? Itu Nah, warnanya iya, siapa ganti. itu? Bajunya tuh Wah. gonta-ganti. Sukanya hijau atau pink, Bu? Ya, Perasaannya bajunya nggak ada ya. dulu waktu kecil itu sampai SMA ya, saya suka pink memang. Tapi setelah berkeluarga itu kan sekarang tuh kan warna jadi Iya, lebih ini ya, iya, iya. macam jadi banyak yang disukai. Tapi dulu sukanya Nggak cuma- pink ya. kalau Itu dulu pembelaan ibu sih, biar Iya. hijau mah sama. Oh, Oke. hijau. Nah, itu Nomor Dharma Bapak, wanita itu nomor 4 ya. PKK. Hobi Bapak? Makan atau kuliner. Ya, Bapak. Jalan-jalan. Jalan-jalan Jalan-jalan, jalan kuliner itu. Benar. Oke lah, Jalan-jalan boleh kuliner. lah kita ada ya. Jalan-jalan kuliner. Jalan-jalan kuliner ya. Ya udah, Iya. saya anggap iyalah sudah. Kuliner ya. benar. Nomor 5, 3 digit nama terakhir Ibu. 964. 321. Ngarang ini kan. Ini nomor depannya. Itu nomornya siapa, Pak? Nah loh, Nah, Enggak tahu ini siapa ini. pertanyaannya siapa? Itu yang diingat nomor direkturnya. Asal number ini. 321. Itu penting loh Pak, nomor Ibu. Iya, iya. Jadi di sini nanti jangan sampai nomorku aja nggak tahu. Iya, betul. Di sini aja. Oke, yang keenam tanggal atau bulan jadian? Oktober. Oktober. Wis keren. Yang ketujuh ketemunya di mana? Di Bandung. Di perumahan Sanggarurip, Bandung. Iya. Nomor 8 tanggal pernikahan. Ayo bener nggak? 27. Waduh, salah. Oh, duanya kecoret kita harusnya 7. Ini sama yang mana? 27 itu sama yang mana Pak? Bener Pak? Maksudnya itu 2 itu saya dengan istri saya, 7-nya. Ngeles. Kan sama 7-nya tuh. Yang bener berapa yang bener? Yang bener. 7. Agustus. 7 Agustus Kok ya. bisa 27 tuh loh Pak? Lihat, 2-nya itu ini, 7-nya Agustus. 27 itu tanggal lahirnya saya. Oke. Tanggal dia 27 lahir. Oktober. Udah 27 tuh. Wah, ini sampai ya kok bisa nggak gitu. Sudah berapa tahun nikah? 25 ya? 20, enggak lebih. Enggak lebih. Tahun 94. Irsan berapa? 94. 94 ya? kan 95. 95. Kita 94. 94. 94 ya. Wah, sudah Berapa tuh Mas? 20. Wah, 20 berapa lama? 27 tahun ya? Ya 27, Iya, Irsan saya 27. sudah 26. Iya dong. Betul, dari 1, 2, 3, 8 pertanyaan ini hampir 50%-nya benar. Cuma saya yang agak kecewa itu kenapa kok tanggal pernikahannya aja sampai nggak tahu. Itu tangganya. Kumpul-kumpul juga ya Mas? Sama adik-adiknya ya, sama ada. Iya, paling salah, sering salah. Tapi emang sih rata-rata laki-laki itu adik-adiknya juga. Kalau ditanya tanggal itu, Pernikahannya. Tapi just overall memang dari pertanyaan ini ya sebagian besar memang pas lah. Saya iya, anggap pas lah. Daripada di rumah berantem, dipas-pasin aja. Oke, jadi mungkin ini akan mendekati segmen-segmen terakhir Bapak. So ke depan Bapak yang ingin cita-citakan buat Bapak sendiri, buat keluarga, buat Kabupaten Temanggung ini apa? Ya. Untuk keluarga yang pasti ya, ya cita-citanya tetap ya Pak, istri, anak-anak mensupport saya, mensupport saya di kala saya bekerja betul, menjalankan tugas pemerintahan. Ini hal yang luar biasa bagi saya, itu bagi saya. Untuk ke depan pemerintah Kabupaten Temanggung saya yakinlah pasti ke depan pasti lebih baik. Saya yakin itu. Optimis ya Pak? Optimis lebih baik.
Gimana Bu perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah ya senang ya Mas ya tentunya karena dimanapun juga ini adalah karunia Allah, amanah dari Allah yang harus kita jalankan sama-sama. Harapan saya hanya berharap mudah-mudahan suami saya bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, Amin. amanah, istiqomah, Amin. dan juga bisa berbuat adil untuk siapapun. Nah, itu harapan saya menjadi pemimpin yang bisa nantinya dipertanggungjawabkan. Amin, amin, amin. Kita doa bersama-sama. Ya. Kalau Bapak sendiri dengan pencapaian Bapak ini saat ini sudah cukup atau masih? Masih Belum ya, masih yang terus masih akan belum. Baru 1 tahun masih belum. masih banyak. Menurut saya masih banyak pekerjaan PR yang harus saya kerjakan. Oke, carut marut semua pemerintahan harus itu ya Pak ya. ditata kembali. Kalau Bapak dan Ibu sekarang menjadi sosok panutan ya, di mana baik di birokrasi ataupun di pemerintah Pak Agung dan Bu Indira ini. So, merasa punya kewajiban atau itu sebetulnya sebuah hal yang berat nggak buat panutan buat ASN, buat panutan buat khususnya buat ASN ya Pak, dalam kehidupan di keluarga maupun di pemerintahan sendiri. Harus selalu bisa ngayomi, harus bagaimana menjadi contoh, kan harus menjadi contoh seorang sekda itu Pak. Gimana? Jadi ya seorang pimpinan itu kan harus menjadi contoh yang terbaik. Ya. Karena pimpinan itu kan pasti akan dilihat orang gitu ya. Bisa dicari contoh yang baik, yang bisa ngayomi seluruh unsur elemen masyarakat, seluruh unsur elemen ASN harus kita ayomi sama-sama gitu. Berlaku adil gitu ya. Memberikan motivasi gitu. Oke, Pak. Bapak Agung, Bapak Sekda, Bu Indira, terima kasih sekali dengan sudah hadir di Jagongan di sini. Ini hal yang sangat menarik, hal yang sangat istimewa bagi kami bisa hadir di sini. Semoga ke depan Bapak lebih sukses, amin. keluarga selalu sehat. Amin. Apa yang tercita-citakan dan citakan bisa tercapai. Amin. Dulur Jagongan, itulah tadi perbincangan menarik dengan Bapak Sekda dan Ibu Indira Agung Prabowo. Kita akan terus dengan jagongan-jagongan yang lebih menarik. Untuk edisi kedua besok, kita ada undangan yang spesial, yaitu di ruang kerja Bapak Bupati. So, jangan lewatkan edisi kedua jagongan di ruang kerja Bapak Bupati Temanggung. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.